Apakah setiap kita akan memasukkan telur yang baru, nih telur yang baru seperti ini, ya kan? Apakah setiap kita memasukkan telur yang baru ke dalam mesin penetasan itu harus dicuci dulu? Halo guys, selamat malam untuk rekan-rekanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas. Kenapa selamat malam ya? Ini saatnya malam-malam guys. Ini kita biasa pekerjaan yang harus dijalani karena ini adalah sistemnya yang masih manual ya. Kalau manual memang ya seperti ini kawan. Jadi kalau manual itu kita membolak-balikkannya itu menggunakan apa namanya, tangan. Nah, jadi inilah sistem manual. Nah, ini adalah telur yang jenisnya hitam pemurnian. Besok kita akan lihat. Hari ini sih sebenarnya sudah berumur 16 hari ya. Hari ini 16 hari. Besok menit-menit terakhir. Tapi ini masih kita bolak-balik karena nampaknya kemarin itu sering terjadi mati lampu sehingganya agak ada keterlambatan. Netas ya Pak, tapi terlambat. Ya, betul. Gitu. Nah, ini kemarin kawan, ada yang mempertanyakan di sini. Entah dari mana kemarin itu ya. Pak, seringkali saya melihat konten-konten Pak Edi yang tentang penetasan. Tentang penetasan ini, terus kemudian telurnya selalu full. Telurnya selalu full. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kita mau masuk telur, itu telurnya harus dicuci dulu? Nah, itu pertanyaan kemarin ya guys. Apakah setiap, apa namanya, gini. Apakah setiap kita akan memasukkan telur yang baru, nih telur yang baru seperti ini, ya kan? Apakah setiap kita memasukkan telur yang baru ke dalam mesin penetasan itu harus dicuci dulu? Nah, itu pertanyaan dari kawan-kawan kemarin. Ada sebagian yang mempertanyakan seperti itu. Oke, baik, terima kasih rekanku di sini. Kalau saya pribadi ya, itu bahkan tidak pernah yang namanya dicuci. Jadi hanya mengumpulkan saja. Kita kumpulkan di setiap harinya itu menggunakan batas waktu, yaitu sekitar 8 harian atau 7 hari. Nah, itu terus kemudian kita kumpulkan, kita tetaskan kawan. Nah, itu. Jadi kalau saya sendiri sih itu tidak pernah yang namanya kita cuci telurnya, itu tidak pernah kawan. Jadi hanya menggunakan batas waktu saja. Kalau dicuci takutnya nanti ini ada telur yang putih, saya coba kemarin. Nah, itu kita terawang ternyata dia hitam kawan. Kalau dicuci, ini kembali lagi kita pembahasannya seperti itu. Kalau dicuci takutnya nanti apa? Misal dicuci, ini ada kotor misalnya. Kotor ini kita cuci. Takutnya saya, ya kan? Telur ini kan ada pori-porinya kawan. Kalau kita senter, ini kalau kita senter itu ada pori-porinya. Saya takutnya nanti begitu kita cuci atau menggunakan cairan disinfektan, apa namanya, Baclean, Rinso, yang ada cairan-cairan disinfektan supaya untuk mengantisipasi membunuh kuman atau bakteri kan gitu. Takutnya kalau saya semprot, kalau saya cuci, ya kan, kalaupun kita cuci ini nanti airnya ini nanti takutnya itu akan masuk ke dalam pori-pori telur, sehingga nanti hasilnya itu tidak bagus. Dulu kawan pernah dicuci pakai air, dicuci betul, nah itu pakai air. Tapi seandainya dilap saja, ya dilap saja menggunakan air hangat, nah itu terserah. Saya belum pernah sih, cuman kalau menyarankan mau dibersihkan, sebaiknya dilap menggunakan air hangat kuku, bukan hangat rambut. Kalau hangat rambut beda kawan. kalau
Hangatnya hangat rambut itu beda. Rambutnya dihangati di high spray segala macam, nah itu beda. Nah, jadi gitu kawan. Kalau saya sih nggak pernah saya cuci. Hanya saya menggunakan batas waktu saja. Ya, nggak pernah saya cuci. Cuman kalau memang mau dibersihkan, saran saya sih ya tidak menganjurkan juga. Saran saya ya kalau bisa itu dicuci, dilap, mohon maaf, dilap menggunakan air hangat saja. Jadi nggak usah perlu dicuci. Takutnya dicuci nanti virus, bakteri, kuman berkembang terus dia masuk ke dalam pori-pori telur sehingga menyebabkan kebusukan nantinya. Takutnya nyebar. Ya karena di dalam mesin penetasan ini ruangan ini kan hangat terus. Takutnya nanti virus, bakteri itu berkembang kalau dicuci. Karena apa? Takutnya kalau dicuci ada telur satu yang mengandung bakteri, dia nanti nyebar. Dia nanti menyebar ke telur-telur yang lain. Itu yang saya takutkan di situ kawan. Makanya saya kalau untuk penetasan itu nggak pernah saya cuci. Dan juga tidak pernah saya apa namanya? Saya lap pakai air hangat. Jadi saya kumpulkan aja dengan jarak waktu sekitar 1 minggu, 8 hari, itu saya kumpulkan. Jadi nanti ketika sudah waktunya itu ngumpul entah itu berapa telur, jangan sampai kelamaan. Nah nanti kelamaan itu nanti resikonya nggak jadi kawan. Fertil yang ada di dalam, embrio yang ada di dalam itu rusak, itu akan mati. Nah itu kalau kelamaan kita apa namanya numpuk telur, ya kan? Kalau kita kelamaan ngumpuli telur, nanti resikonya seperti itu, dia akan rusak telur itu. Telurnya rusak kawan. Kalau kita kelamaan ngumpuli telur. Yang bagus berapa hari Pak? Nah itu yang bagus itu kalau menurut saya sih, kalau menurut saya itu yang bagus sekitar 7 atau 8 harian. Itu kalau mau mengumpulkan telur. Pak 10 hari. Dulu 10 hari pernah mencoba saya Pak. Ada sebagian yang bagus, ada sebagian yang tidak bagus. Nah, untuk antisipasi ya jangan sampai 10 hari lah kira-kira seperti itu. Jadi kawan-kawanku semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya, apakah telur itu kalau mau masuk mesin dicuci karena rekan-rekan itu mengamati perkembangan saya rupanya, mengamati dari pengisian telur kok full terus Pak. Setiap mau masukkan apakah dicuci? Kalau saya itu selama ini belum pernah dicuci. Gitu. Nah, jadi untuk rekan-rekan, kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu nggak pernah saya cuci. Next video ke depannya kita akan membahas masalah ya sama ya. Ini adalah 16 hari. Mungkin kawan-kawan yang baru notasi Pak 16 hari, 17 hari kok belum ada tanda-tanda Pak. Tanda-tandanya itu di mana Pak? Nah, kita akan bahas ke video selanjutnya. Oke, kawan, terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.